Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah, dan bisa belajar dengan baik. Ketemu lagi dengan saya, dengan Ibu Ufi, dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini nanti kita akan belajar bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah, agar pelajaran yang nanti Ibu jelaskan bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk di bab 2, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini itu untuk mengukur panjang benda. Langsung saja kita masuk ke soal. Jadi di sini ada gambar jangka sorong, kemudian digunakan untuk mengukur baut. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketelitian pada jangka sorong. Ketelitian pada jangka sorong itu sebesar 0,1 mm. Kemudian pada jangka sorong itu ada 2 skala. Yang di atas ini disebut skala utama. Sedangkan yang ada di bawah yang ada di bawah ini merupakan skala nonius. Nah, untuk membaca skala pada jangka sorong, yang pertama kita tentukan skala utamanya dulu. Berapa? Di sini skala utama berarti yang atas, di sini gambar bautnya dilihat. Nah, sebelum angka 0 pada skala nonius, skala utamanya itu berapa? Di sini kan 1. Oh, di sini tertulis cm. Berarti kalau di sini 1 cm tambah ada 1 titik berarti 1,1 cm. Atau kalau kita jadikan ke dalam milimeter berarti 11 mm. Nah, itu yang pertama. Di sini nanti. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Jadi seperti ini. 0. Nah, di sini tidak berhimpit. 1, di sini juga tidak berhimpit. Kita cari sampai ketemu skala yang berhimpit dengan skala nonius. Nah, ternyata ada di angka 6. Di sini biar terlihat. Nah, di sini kan berhimpit. Nah, di sini ada skala noniusnya adalah 6. Tulis karena di sini tadi di sini tadi 1 berarti di sini 2. Jadi bisa kita tulis tadi kita punya 11 mm ditambah 6 karena ketelitiannya 0,1 berarti 6 dikali 0,1 sama dengan
11 ditambah 0,6 sama dengan 11,6 mm. Kita ubah menjadi satuannya cm, berarti 1,16 cm. Paham ya sampai sini? Jadi yang pertama ini kalian tentukan skala utamanya. Sebelum angka 0 di skala Nonius, skala utamanya berapa? 1,1 cm, berarti 11 mm. Yang kedua, kalian tentukan skala yang berhimpit, skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama, yaitu angka 6. 6 dikali harus dikali 0,1. Kenapa? Karena ketelitian pada jangka sorong adalah 0,1. Berarti sama dengan 11 ditambah 0,6, jadi 11,6 mm sama dengan 1,16 cm. Kita lanjut soal yang kedua biar kalian lebih paham lagi. Perhatikan gambar jangka sorong berikut. Nah, di sini ada gambar jangka sorong. Besar menggunakan jangka sorong berdasarkan gambar di atas adalah, yang pertama kita lihat apa anak-anak? Ya, skala utama. Skala utama. Di sini sebelum angka 0 pada skala Nonius adalah 4, ini 4,1, 4,2. Oke. Yang kedua, cari skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Kita cari. Nah, ternyata di sini dia berhimpit dengan skala utama. Nah, di sini terlihat ya. Jadi bisa kita tulis. Tadi kita punya 4,2 cm, berarti berapa milimeter? 42 mm ditambah, hitung. Di sini dari 0 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali ketelitiannya berapa? 0,1 sama dengan 42 ditambah 0,4 sama dengan 42,4 mm. Kita ubah menjadi cm menjadi 4,24 cm. Kalian ingat ya kalau 1 cm itu sama dengan 10 mm. Berarti milimeter ke cm itu dibagi 10. Baik, semoga kalian paham untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, nah yang kedua ini Ibu akan mencontohkan pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Perbedaannya adalah kalau di mikrometer skrup ketelitian itu 0,01 mm. Untuk mikrometer skrup sendiri, nah yang ada di sebelah kiri ini skala utama, sedangkan yang ada di sebelah kanan di sini di sini disebut skala Nonius. Nah, besar pengukurannya adalah kita tentukan skala utama, hampir sama dengan jangka sorong tadi, yaitu di sini 0, 1, 2, 3. Nah, ada titik di sini. Nah, kalian lihat 2 ke 3, ada titik tengah di sini, berarti 2,5, di sini 3, berarti ini berhentinya di 3,5.
Tulis langkah yang pertama, kalian tentukan skala utamanya di sini. Nah, 3,5 diingat-ingat dulu, 3,5. Kemudian skala noniusnya dari bawah 15, 20, 25. Nah, di sini ada 2 titik, 25 lewat 2 titik, berarti 26 dan 27. Yang kedua skala nonius. Berarti bisa kita tulis skala utama tadi 3,5, kemudian ditambah 27 dikali ketelitiannya 0,01, berarti 0,01 sama dengan 3,5 ditambah 0,27 sama dengan 3,77 mm. Nah, karena di sini opsinya hanya milimeter, berarti kita tidak mengubah menjadi sentimeter. Cukup sampai 3,77 mm. Berarti jawabannya yang D. Ibu harap kalian paham, untuk mikrometer sekrup ini 3,5 sudah milimeter ya, beda dengan jangka sorong tadi yang satuannya sentimeter. Jadi kalau mikrometer sekrup itu di skala utamanya sudah milimeter, jadi 3,5 mm ditambah 27 dikali 0,01 dan satuan terakhirnya milimeter. Nah, yang ketiga ini, Ibu akan mencontohkan untuk pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa benda. Jadi, di sini ada gambar neraca Ohaus 3 lengan. Lengan pertama di sini untuk ratusan, lengan kedua untuk puluhan, lengan ketiga untuk satuan. Jadi, langsung saja bisa ditulis dengan di sini menunjukkan angka 400, berarti kita tulis 400 ditambah yang puluhan 50 ditambah satuannya adalah, karena di sini 6, di sini 7, titik tengahnya berapa? 6,5. 6,5 sama dengan, kita jumlahkan 400 ditambah 50 ditambah 6,5, berarti menjadi 456,5 satuannya gram. Berarti jawabannya massa benda yang ditimbang adalah 456,5 gram. Jawabannya yang C. Oke, semoga 3 contoh tadi menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca Ohaus kalian bisa pahami dan bisa kalian aplikasikan ke soal-soal yang ada di LKS. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Pasti kalian sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas. Bernapas, setiap makhluk hidup bernapas menggunakan alat pernapasan. Contohnya hewan yang ada di darat kebanyakan menggunakan paru-paru. Yang ada di air biasanya menggunakan insang. Sedangkan manusia menggunakan paru-paru. Lah, kalau tumbuhan bagaimana, Bu? Kalau tumbuhan mereka itu bernapas menggunakan mulut daun atau stomata. Yang kedua ada iritabilitas. Iritabilitas itu peka terhadap rangsang. Contohnya yang kalian tahu adalah tumbuhan putri malu. Mereka akan mengatup, daunnya akan mengatup jika kenapa? Jika disentuh. Itu termasuk salah satu ciri makhluk hidup. Yang ketiga bergerak. Bergerak itu berarti berpindah tempat ya. Lah, bagaimana dengan tanaman, Bu? Tanaman, coba kalian perhatikan ketika mereka
bunga sebelum mekar pasti kuncup ya, kuncup kemudian dia bisa mekar. Nah, berarti itu ada pergerakan, berarti bunga itu juga bergerak. Yang keempat, membutuhkan nutrisi atau makanan. Manusia, hewan pasti membutuhkan makanan untuk hidup. Beda dengan tumbuhan yang mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses apa? Proses fotosintesis. Selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi ini berarti mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup berupa karbon dioksida, uap air, dan urea. Selanjutnya tumbuh dan berkembang. Contohnya manusia, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian tua. Kemudian ada reproduksi. Reproduksi ini hampir sama dengan berkembang, yaitu yang awalnya hanya satu, kemudian berkembang menjadi 2, menjadi 3. Seperti awalnya hanya ada sepasang suami istri, kemudian menjadi ada anak, berarti keluarga itu menjadi 3 anggota ya. Anak kemudian ini ada anak lagi, berarti menjadi 4 anggota. Yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tetap bertahan hidup di lingkungan. Semua ini tadi merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan untuk ciri-ciri benda tak hidup, yaitu bisa kalian lihat di LKS halaman 19, ada tidak dapat bergerak, otomatis benda-benda mati tidak dapat bergerak. Contohnya meja, apakah meja dapat bergerak sendiri? Tidak bisa. Yang kedua ada tidak mengadakan metabolisme. Meja pasti tidak memerlukan nutrisi, tidak bernapas. Ciri yang ketiga, tidak berkembang biak, dan yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Apakah meja itu kalau kalian ini sentuh atau kalian tendang, mejanya akan merasa sakit? Oh tidak, pasti kalian yang sakit. Kenapa? Karena mejanya itu benda tidak hidup. Selanjutnya adalah, nah ini contohnya. Yang awalnya hanya sebuah biji menjadi benih, nah, dan tumbuh menjadi tumbuhan. Awalnya telur, kemudian menjadi anak ayam, menetas menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Awalnya hanya ada ibu dan bapak, kemudian ada kakak, ada adik. Ini semua ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup. Penggolongan ini atau klasifikasi ini bisa dari persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar, kemudian persamaan dan perbedaan anatomi, susunan alat tubuh bagian dalam, dan tingkah laku. Jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini akan digolongkan, akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Kemudian ilmu yang digunakan untuk mengelompokkan tadi, untuk mengklasifikasi makhluk hidup, disebut taksonomi. Sedangkan bapak taksonomi ini adalah seorang yang bernama Carl von Linné atau lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup.
Berdasarkan apa digolongkannya? Bisa dari berdasarkan jenis makanan yang sudah kalian ketahui. Hewan itu ada hewan karnivora. Karnivora berarti makanannya adalah daging. Contohnya harimau, singa, dan serigala. Yang kedua, herbivora. Herbivora itu berarti hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, rusa, jerapah. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora itu pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, tikus, orangutan. Kemudian diklasifikasi atau digolongkan berdasarkan tempat hidupnya atau berdasarkan habitatnya. Ada xerofit, hidrofit, dan higrofit. Xerofit itu tumbuhan yang habitatnya di lingkungan yang sangat kering. Sedangkan hidrofit berarti di lingkungan air, higrofit berarti di lingkungan yang lembab. Ini merupakan beberapa contoh bagaimana menggolongkan atau bagaimana mengklasifikasi. Bisa berdasarkan tadi jenis makanan, tempat hidup yang sudah Ibu contohkan. Selanjutnya untuk tata nama makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di sini bisa ditulis atau kita gunakan yang namanya tata nama atau tata nama ganda oleh Bapak Carolus Linnaeus. Aturannya, yang pertama menggunakan bahasa Latin, yang kedua menggunakan kategori, yang ketiga menggunakan dua kata. Sedangkan untuk urutan takson pada hewan itu ada kingdom, kemudian phylum, klasis atau kelas, ordo, familia atau family, genus, dan spesies. Pada tumbuhan, bedanya di sini kingdom di hewan, kalau di tumbuhan namanya regnum. Regnum, divisi, klasis atau kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, contohnya seperti ini tata namanya. Jadi, ini makhluk hidup. Kita buat tata nama, kita buatkan nama untuk makhluk hidup tersebut mulai dari atas, kingdomnya apa, phylumnya apa, kelasnya apa, ordonya apa. Jadi ini sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Bapak Carolus. Nah, jadi kita belajar bagaimana si Bapak itu menemukan atau menentukan nama dari makhluk hidup. Di sini ada gambar kucing. Kucing itu kingdomnya Animalia, phylumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Felis, spesiesnya Felis domestica. Sedangkan untuk harimau, kingdomnya Animalia, phylumnya Chordata, di sini hampir sama dengan kucing, tetapi spesiesnya berbeda, yaitu Felis tigris. Yang ketiga di sini ada gambar singa. Dari kingdom, phylum, kelas sampai genusnya sama, Felis, tetapi spesiesnya berbeda. Kalau singa, Felis leo. Itulah kenapa muka atau bentuk wajah dari kucing, harimau, dan singa mereka hampir sama. Lah kenapa hampir sama? Karena ini tadi mulai dari kingdom sampai genus mereka ini sama. Animalia, Chordata sama, Mamalia, Carnivora, Felidae, kemudian Felis, hanya spesiesnya yang berbeda. Kalau kucing Felis domestica, harimau Felis tigris, singa Felis leo. Kemudian untuk tata nama ini perlu diperhatikan, penulisan tata nama itu harus menggunakan ini huruf atau tulis miring. Jika tidak ditulis miring bisa menggunakan garis bawah.
Dan ini semua merupakan bahasa Latin. Selanjutnya yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi adalah, bisa kalian simak di halaman 20, daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang satu organisme. Jadi ada sebuah daftar, misalkan tidak bertulang belakang. Kalau tidak bertulang belakang itu 1A, bertulang belakang itu 1B. Jadi nanti kalau ada contoh kunci determinasi untuk burung elang Jawa adalah 1B, berarti dicari 1B itu apa? Bertulang belakang. Kemudian 3B itu tidak bersisi, cara bacanya seperti itu. 5A dia berbulu. Baik, sekarang klasifikasi sistem 5 kingdom. Jadi makhluk hidup ini dibagi menjadi 5 kingdom. Dan ini tabelnya bisa kalian pahami, kalian pelajari lagi, kalian baca-baca di LKS halaman 21 sampai halaman 24. Di situ sudah jelas, sudah lengkap. Jadi mulai kingdom Monera, kingdom Protista, Fungi, Animalia, dan Planta. Di sini ada contohnya. Kemudian nanti kalian pelajari ciri-cirinya yang membedakan antara kingdom satu dengan kingdom lainnya. Untuk kelas kingdom Animalia ini ada avertebrata dan vertebrata. Kalau avertebrata dia tidak punya tulang belakang. Contohnya adalah arthropoda, kemudian molluska, echinodermata, dan seterusnya. Untuk vertebrata yang punya tulang belakang ada mamalia, aves, reptil, amfibi, dan pisces. Bisa kalian baca lagi. Selanjutnya yaitu lensa okuler. Di sini ada gambar mikroskop. Jadi kalian pelajari mikroskop. Mikroskop ini alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Mikroskop itu sebenarnya bahasa Latin, yaitu mikro artinya kecil, sedangkan scopium artinya penglihatan. Ditemukan pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini bisa di screenshot atau bisa dipelajari bagian-bagian mikroskop. Sedangkan ini ada jenis-jenis mikroskop. Ada mikroskop cahaya, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita refleksi terlebih dahulu. Tadi ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, adaptasi, iritabilitas, tumbuh dan berkembang. Sedangkan ciri-ciri benda tidak hidup, berarti dia tidak bergerak, tidak metabolisme, tidak berkembang biak, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi artinya apa anak-anak? Penggolongan. Ya betul, penggolongan. Oleh siapa? Bapak Carolus Linnaeus. Ilmunya disebut apa? Ilmu taksonomi. Tujuan, kemudian tujuan dari klasifikasi itu apa? Diingat-ingat lagi. Kemudian klasifikasi Carolus Linnaeus, tadi ada tata nama ganda. Kemudian kunci determinasi itu daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang satu organisme. Klasifikasi sistem 5 kingdom, masih ingat? Monera, Protista, Fungi, Planta, Animalia, dan sudah, Animalia dan Planta. Kemudian mikroskop itu alat untuk melihat sesuatu yang sangat kecil dan tidak kasat mata. Dan jenis-jenisnya bagiannya dipelajari. Baik, sekian penjelasan Ibu kali ini. Untuk bahan evaluasi silahkan kalian kerjakan soal yang ada di link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.